Apakah kamu sering merasa uang gajian cuma numpang lewat? Atau pernah bingung kenapa uang selalu habis sebelum akhir bulan? Kalau ya, kamu nggak sendirian, banyak orang menghadapi masalah yang sama. Di video kali ini, kita akan bahas cara mengatur keuangan secara efektif biar kamu bisa tenang dan terhindar dari krisis di akhir bulan. Yuk, kita mulai. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita bahas banyak hal soal pengelolaan keuangan, investasi, hingga tips finansial buat kamu yang mau hidup lebih tenang dan teratur. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan tips-tips penting lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa 60% orang dewasa mengalami stres keuangan, karena kurangnya pengelolaan yang baik. Dampaknya bisa serius, bukan hanya buat dompet, tapi juga buat kesehatan mental, hubungan, bahkan masa depan finansial kita. Kalau kita bisa mengatur uang dengan baik, kita bisa punya dana darurat, terbebas dari utang konsumtif, dan lebih siap menghadapi kejutan hidup. Selain itu, pengaturan keuangan yang baik membantu kita mencapai tujuan jangka panjang, seperti liburan, beli rumah, atau bahkan pensiun lebih awal. Buat anggaran bulanan. Mari kita mulai dari dasar. Buat anggaran bulanan, mungkin kelihatannya ribet, tapi ini langkah pertama yang penting. Anggaran memberi gambaran tentang bagaimana uang kita digunakan dan membantu kita mengendalikan pengeluaran. Begini cara membuat anggaran sederhana. 1. Catat pemasukan. Pastikan kamu tahu jumlah pemasukan bersih setiap bulan, termasuk gaji, bonus, atau pendapatan sampingan. 2. Daftar pengeluaran wajib. Buat daftar pengeluaran yang pasti setiap bulan, seperti sewa, cicilan, transportasi, dan kebutuhan pokok seperti makan dan tagihan listrik. Jangan lupa tambahkan juga biaya internet dan pulsa. 3. Sisihkan tabungan dan investasi. Ini hal penting yang sering dilupakan. Targetkan minimal 10-20% dari pemasukan kamu untuk tabungan dan investasi. 4. Gunakan metode 50/30-20. Banyak ahli menyarankan metode ini, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan metode ini, kamu bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan masa depan. Saran, pakai aplikasi anggaran untuk mencatat pengeluaran harian kamu. Banyak aplikasi gratis yang bisa membantu kamu mencatat dan mengawasi pengeluaran. Buat dana darurat. Bayangkan suatu saat kamu kehilangan pekerjaan atau tiba-tiba perlu biaya pengobatan. Disitulah dana darurat sangat bermanfaat. Dana darurat adalah uang cadangan yang bisa digunakan saat kita menghadapi keadaan darurat yang tidak terduga. Berapa besarnya? Idealnya, dana darurat adalah 3-6 kali total pengeluaran bulanan kamu. Jadi kalau rata-rata kamu menghabiskan 5 juta rupiah per bulan, dana darurat yang dibutuhkan sekitar 15-30 juta rupiah. Mulai dari jumlah kecil. Kamu bisa mulai dengan target yang kecil dulu. Misalnya 1 kali pengeluaran bulanan, setelah itu, tambah sedikit demi sedikit, sampai mencapai jumlah yang ideal. Simpan di rekening terpisah. Dana darurat sebaiknya disimpan di rekening terpisah, agar tidak tercampur dengan uang yang digunakan sehari-hari. Pilih rekening yang mudah diakses, tapi tidak terlalu menarik untuk digunakan sembarangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Seringkali, kita tergoda membeli sesuatu, karena melihat diskon atau tren. Akhirnya, banyak yang membeli barang tanpa memikirkan apakah itu benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah pengeluaran penting untuk hidup sehari-hari, seperti makan, transportasi, tempat tinggal, dan tagihan listrik. Apa itu keinginan? Keinginan biasanya adalah hal-hal yang lebih berfungsi sebagai hiburan atau kenyamanan tambahan, seperti makan di restoran, membeli pakaian bermerek, atau gadget terbaru. Buat daftar belanja bulanan. Tulis barang-barang yang memang benar-benar kamu butuhkan di bulan itu. Dengan begitu, kamu lebih bisa menahan diri dari membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Berikan jeda sebelum membeli. Cobalah menunggu beberapa hari sebelum membeli barang keinginan.
Kalau setelah beberapa hari kamu merasa barang itu masih penting, barulah pertimbangkan untuk membeli. Hindari utang konsumtif. Banyak orang yang tergoda menggunakan kartu kredit atau mengambil utang untuk hal-hal konsumtif, seperti membeli gadget baru atau liburan. Hal ini bisa menjadi masalah besar di masa depan karena utang yang tidak dikelola dengan baik akan menambah beban keuangan. Pahami bedanya utang baik dan buruk. Utang baik adalah utang yang bisa meningkatkan nilai keuangan kamu, seperti kredit untuk pendidikan atau investasi. Sedangkan utang buruk adalah utang untuk barang-barang konsumtif yang nilainya menurun. Gunakan kartu kredit dengan bijak. Jika harus menggunakan kartu kredit, pastikan kamu bisa melunasi tagihannya tepat waktu untuk menghindari bunga yang tinggi. Utamakan pelunasan utang yang bunga tinggi. Jika kamu punya beberapa utang, prioritaskan pelunasan utang yang bunganya paling tinggi untuk mengurangi beban keuangan di masa depan. Mulai menabung dan investasi. Menabung memang penting, tapi ada baiknya sebagian dana juga diinvestasikan. Dengan investasi, kamu bisa mengembangkan uangmu dalam jangka panjang. Pahami risiko dan keuntungan. Tiap jenis investasi punya risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Sebelum berinvestasi, kenali profil risiko kamu. Kalau baru mulai, kamu bisa pilih instrumen yang risikonya lebih rendah, seperti reksadana pasar uang atau deposito. Mulai dari nominal kecil. Nggak perlu tunggu punya modal besar untuk investasi. Saat ini banyak platform investasi yang memungkinkan kamu mulai dari nominal kecil, bahkan Rp100.000. Diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Diversifikasi bisa mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Buat tujuan keuangan jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, mengatur keuangan bisa jadi sulit. Tetapkan tujuan finansial jangka panjang agar lebih semangat dan terarah dalam mengelola uang. Tetapkan target spesifik. Misalnya, ingin memiliki rumah dalam 5 tahun atau mempersiapkan dana pendidikan anak dalam 10 tahun, semakin spesifik, semakin baik. Pecah jadi target kecil. Target besar bisa terlihat menakutkan, jadi bagi menjadi langkah kecil. Contohnya, kalau ingin punya dana Rp100 juta dalam 5 tahun, kamu bisa targetkan menabung Rp20 juta per tahun atau Rp1,7 juta per bulan. Evaluasi secara berkala. Cek perkembangan tabungan atau investasi secara rutin agar tahu apakah kamu masih berada di jalur yang benar. Jadi, itu dia beberapa tips sederhana tapi powerful untuk mengatur keuanganmu dengan lebih baik. Ingat, mengelola keuangan bukan berarti membatasi kebahagiaan atau membuat hidup jadi serba ketat. Justru sebaliknya, dengan perencanaan yang tepat, kita bisa merasa lebih aman, tenang, dan siap menghadapi berbagai kejutan dalam hidup. Dengan mengikuti tips yang kita bahas tadi, kamu bisa lebih mudah mencapai tujuan finansial yang selama ini diimpikan, entah itu memiliki dana darurat, terbebas dari utang, bisa liburan tanpa rasa bersalah, atau bahkan persiapan pensiun yang nyaman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk mulai merencanakan keuangan dengan lebih bijak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang juga membutuhkan tips keuangan ini. Kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah.